Selamat datang di kuliah mengenai reaktor batch ideal dengan saya Otabani MT. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kinerja reaktor batch sederhana. Diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda bisa menganalisa kinerja reaktor batch sederhana. Nah, kita punya 3 reaktor ideal yang mudah dipahami. Ya. Alasan kita membahas ketiga reaktor ini adalah karena untuk pola kontak reaktan kita nanti ya itu seringkali dapat diwakili oleh salah satu dari 3 reaktor ini, sehingga suatu nanti kita memilih reaktor, kita cukup memilih reaktor yang dapat mewakili pola kontak yang serupa dengan pola kontak salah satu dari 3 reaktor ideal ini. Nah, 3 reaktor ideal yang akan kita bahas itu adalah yang pertama itu reaktor batch ya. Sudah pernah saya jelaskan sedikit sebelumnya cara kerjanya. Kemudian ada reaktor plug flow dan yang terakhir ada reaktor mixed flow. Nah, reaktor mixed flow ini cara kerjanya seperti tangki ya. Jadi dia punya sebuah tangki, Anda masukkan reaktan dan pada saat yang sama keluar produk. Nah, selama umpan masuk dan produk keluar ini ya terjadi pengadukan. Nah, di dalam reaktor inilah yang menjadi tempat terjadinya reaksi. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, di pembahasan kita nantinya kita selalu menyederhanakan ya istilah volume reaktor V. Nah, istilah volume reaktor V ini selalu mengacu pada volume fluida dalam reaktor. Jadi hati-hati waktu nanti Anda merancang volume reaktor Anda ya. V yang di sini adalah volume fluida, bukan V internal dari reaktor. Nah, sebagai contoh, untuk reaktor berkatalis padat dengan volume reaktor internal VR dan fraksi kosong E, maka volume fluida yang menempati reaktor itu sama dengan fraksi kosongnya dikali volume reaktor internal. Nah, kalau sistemnya homogen, ya cukup gunakan istilah V saja. Tapi tetap ingat, V ini adalah volume fluida, bukan volume dalam dari reaktor. Nah, di sini ini sudah pernah saya bahas sebelumnya cara kerja batch, jadi saya akan skip. Untuk neraca massa reaktor batch ideal ya, kita ambil ya neraca massa komponen reaktan, salah satu reaktannya saya ambil reaktan A misalnya. Nah, untuk reaktor batch karena tidak ada yang masuk dan keluar selama reaksi, maka kita hanya tersisa laju hilang dan akumulasi. Kita sederhanakan ya, maka kita peroleh laju hilangnya reaktan A dalam reaktor itu sama dengan negatif laju akumulasinya. Kita evaluasi suku kanan dan kiri tadi, laju hilangnya itu dapat kita representasikan oleh laju reaksi ya, mana min RA ya itu adalah laju reaksi per satuan volume fluida kita kali dengan volume fluida. Kita akan dapat berapa sih mol A yang bereaksi per satuan waktu. Nah, untuk laju akumulasi reaktan A cukup kita representasikan dengan dNA per dt, atau kita bisa utak-atik ya, mol A itu bisa kita representasikan, kita ekspresikan dalam fungsi mol A awal dan konversi. Kita gabungkan kedua suku tadi, kita akan dapat bentuk persamaan 5.2. Kita integrasikan persamaan 5.2 ya, kita akan peroleh waktu yang dibutuhkan ya untuk mencapai konversi tertentu di reaktor batch. Nah, atau persamaan 5.3. Nah, persamaan ini ya merupakan persamaan umum untuk reaktor batch. Untuk kasus-kasus tertentu seperti densitas konstan, kita bisa reduksi supaya lebih mudah. Nah, kita bisa gabungkan NA0 dan V ini menjadi CA0. Kita akan peroleh jadi seperti ini ya. Untuk epsilon A-nya sama dengan 0. Nah, ini persamaan 5.4. Kalau densitasnya berubah ya, kita bisa substitusi V0-nya dengan nilai ini. Nah, nanti bentuknya akan sedikit berbeda ya dari yang 5.4.
Persamaan 5.2 sampai 5.5 ini dapat kita gunakan untuk operasi isotermal maupun non-isotermal. Nah, kalau dia operasi non-isotermal, nanti ada variasi laju terhadap suhu juga. Dan variasi suhu terhadap konversi. Ya, dimana kadang reaksi kita itu kan menghasilkan panas. Jadi, suhu itu ya kadang dia berubah sesuai dengan konversi. Tergantung kasusnya. Nah, ini akan dibahas setelah UTS. Nah, ini adalah kalau kita menyelesaikan secara grafis ya, enggak semua persamaan itu bisa kita selesaikan secara analitis atau mudah diselesaikan secara analitis. Jadi kita kadang menggunakan penyelesaian secara grafis. Nah, kalau penyelesaian secara grafis, kita tinggal memplot sepermin RA dikali V terhadap XA. Integrasi dari DXA per min RA V itu menjadi luas area di bawah ini. Atau sama dengan waktu dibagi dengan mol A mula-mula. Nah, kalau kita menggunakan persamaan 5.4 ya kita bisa plot saja sepermin RA terhadap XA atau sepermin RA terhadap CA. Kita akan dapat ya masing-masing luas area ini merepresentasikan ekspresi yang berbeda ya. Nah, kita langsung ke contoh 1. Di sini kita akan melihat ya, berapa sih waktu reaksi agar tercapai konversi 80% untuk reaksi gas A menjadi R. Kita reaksikan secara isotermal, kemudian sebentar ya. Saya akan highlight beberapa bagian yang penting. Yang pertama itu adalah dia reaksi A menjadi R. Kemudian ekspresi lajunya adalah sebagai berikut ya. 0,5 CA. Kemudian dia juga dioperasikan secara isotermal, jadi tidak ada perubahan suhu. Nah, dalam reaktor batch ya, kemudian konversi yang kita inginkan 80%. Sini konsentrasi reaktan A mula-mula itu 1 mol per liter. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan langsung ya persamaan kita, tapi kita tinjau dulu kita masuk jenis yang mana. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, densitas sistem itu konstan karena selisih jumlah koefisien reaksi sesudah dan sebelum itu adalah 0. Kita bisa menghitung konsentrasi akhir reaktan A menggunakan hubungan konversi dan konsentrasi. Kita peroleh konsentrasi A itu menjadi 0,2 mol di akhir. Kita gunakan persamaan 5.4 ya. Di sini saya selesaikan secara analitis, Anda boleh secara grafis. Nah, ini kebetulan secara analitis itu mudah ya. Kita dapat integrasi dari persamaannya adalah 2 kali ln konsentrasi A. Substitusi nilai konsentrasi A ya dari 0,2 ke 1. Di sini karena ada negatif ya. Jadi kita balik dari 1 ke 0,2 menjadi 0,2 ke 1. Nah, kita peroleh waktunya adalah sekitar 3,22 jam. Nah, Anda boleh coba latihan ya. Kerjakan soal latihan ini. Kemudian Anda cari tahu berapa sih waktu reaksinya. Nah, ini juga soal latihan, sudah ada solusinya, Anda boleh coba. Nah, kita ke contoh berikutnya ya. Di sini kita akan melihat contoh yang lain. Ini masih reaksi isotermal ya. Reaktornya isotermal, bukan reaksinya ya. Reaktornya isotermal. Kemudian reaksinya A tambah B menjadi 2R. Ya, Anda bisa lihat di sini densitasnya masih tetap belum berubah. Nah, negatif laju reaksinya sekarang ada tergantung dari 2 variabel, konsentrasi A dan konsentrasi B. Kemudian konversi yang dicapai masih tetap 80%.
Hanya saja sekarang karena dia tergantung dari dua konsentrasi, kita perlu memperhitungkan konsentrasi A mula-mula yang 1 mol dan B mula-mula yang 2 mol. Nah, mari kita bahas penyelesaian untuk reaktor batch ini ya. Karena densitasnya tetap, kita gunakan persamaan 5.4. Anda bisa lihat di sini masih sama ya cara ekspresinya. Hanya saja di sini kita sangkut, kita punya konsentrasi A dan B. Nah, kemudian kita ini integrasi terhadap konversi A. Jadi kita perlu mencari hubungan konsentrasi A dan konversi A, konsentrasi B dan konversi A. Dengan stoikiometri kita bisa peroleh konsentrasi A itu sama dengan persamaan ini. B dapat direpresentasikan sebagai ini, di mana M itu adalah perbandingan B, konsentrasi B awal dan konsentrasi A awal. Kita integrasikan, kita ganti ekspresi konsentrasi A dan konsentrasi B menjadi berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tadi ya, kita bisa selesaikan dia secara grafis kalau terlalu sulit, ataupun secara analitis. Nah, di sini saya menyelesaikan secara analitis ya, karena masih bisa diselesaikan dengan cukup mudah. Jadi pertama, untuk integral yang seperti tadi itu merupakan fungsi pecahan kompleks ya, yang bisa dipecah. Jadi kita pecah dulu dia menjadi beberapa suku pecahan sederhana. Nah, di sini 1/1 dikurang X dikali 2 dikurang X sebenarnya bisa kita pecah yang menjadi 1/1 dikurang X dikurang 1/2 dikurang X. Sehingga integral ini bisa kita ganti ya. Integral ini bisa kita selesaikan menjadi, yang pertama ini menjadi min ln 1 dikurang XA, ini menjadi negatif ya. Jadi integralnya menjadi positif karena ini adalah ada negatif XA di dalam. Jadi plus ln 2 dikurang XA. Nah, substitusikan nilainya dari 0 ke 0,8 ya. Yang pertama ini kita balik ya. Jadi karena dia ada negatif, kita balik sebenarnya. Dia bukan dari 0 ke 0,8 tapi dari 0,8 ke 0. Nah, atau kita bagi ya, terserah Anda ini bagaimana. Nah, di sini karena ln-nya positif dan negatif, saya bisa gabung juga ya, menjadi ln 2 dikurang XA per 1 dikurang XA. Masukkan nilai 0,8, ini menjadi 1,2 per 0,2 dikurang ya, masukkan nilai 0, ini menjadi 2/1. Nah, terserah bagaimana Anda menyelesaikannya ya, hasilnya tetap sama nanti. T itu menjadi 2,2 jam. Nah, itulah tadi mengenai kuliah kita hari ini. Terima kasih atas waktunya.